yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Yang pertama itu ada identifikasi. Adalah kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Transaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama transaksi keuangan dan yang kedua ada transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan yaitu mempengaruhi posisi keuangan, contohnya seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan transaksi non-keuangan adalah transaksi yang tidak mempengaruhi posisi keuangan, contohnya pengganti direksi, penambah jumlah produksi, rekrutmen pegawai baru, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pencatatan atau recording. Adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologi dan sistematis. Pencatatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama record, yang kedua classify, yang ketiga summaries. Pada bagian ketiga ada pelaporan, yaitu dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai atau pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dalam perusahaan. Pengguna internal, contohnya manajer keuangan finansial atau marketing, human resource, atau manajemen. Yang kedua ada pengguna eksternal, contohnya seperti customer, kreditor, investor. Pada bagian C yaitu ada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada SAK umum, SAK berbasis internasional Finance Report Standard. Yang kedua ada SAK etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah. Yang keempat ada standar akuntansi syariah. Yang kelima ada SAK organisasi nirlaba. Yang keenam ada SAK EMKM atau entitas mikro kecil menengah. Pada bagian D ada asumsi dasar akuntansi. Yang pertama ada ekonomi entity, yaitu entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri yang mencatatnya terpisah dari pemiliknya. Terdapat 3 bentuk kepemilikan bisnis entity. Yang pertama perseorangan, yaitu modal berasal dari 1 orang. Yang kedua persekutuan, modal berasal dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga ada perseroan, modal dari pemilik dalam bentuk pemilikan saham. Yang kedua ada going concern, atau asumsi ini menyatakan bahwa sebuah entitas ekonomi didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup atau beroperasional secara jangka panjang. Yang ketiga ada monetary unit, adalah semua pengukuran pencatatan dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang. Yang keempat ada periodicity, yaitu perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan keuangan dalam beberapa periode. Di sini terdapat 4 periode. Yang pertama laporan keuangan per bulan, yang kedua laporan keuangan kuartalan atau per 3 bulan, yang ketiga laporan keuangan semesteran atau per 6 bulan, yang keempat laporan keuangan per tahunan. Yang kelima ada akrual. Akrual adalah dasar pencatatan transaksi di mana transaksi ini sudah terjadi mempertimbangkan adanya kas yang masuk atau keluar. Pada bagian E ada prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recounting. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan tanpa mempertimbangkan adanya kas yang diterima atau tidak. Yang kedua ada prinsip pengakuan beban atau expense recognition.
menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh atau dirasakan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang keluar atau tidak. Yang ketiga ada prinsip pengujuran atau yang disebut measurement principle. Yang keempat ada prinsip pengukuran menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter yang akan dicatat atau dilaporkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip harga perolehan awal. Yang kedua ada prinsip nilai wajar. Yang kelima ada prinsip pengungkapan secara penuh atau full disclosure principle. Adalah prinsip yang menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Yang keenam ada prinsip penandingan. Adalah prinsip di mana pendapatan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Pada bagian F ada persamaan dasar akuntansi. Rumus aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Persamaan dasar akuntansi ini ditirukan dari teori entity yang menyatakan suatu perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang menguasai sejumlah aset di mana aset tersebut dapat diperoleh dengan cara pendanaan menggunakan utang atau menggunakan modal sendiri. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan kerangka acuan untuk mencatat akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Kondisi ini meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada juga karakteristik aset. Yang pertama, sumber daya dapat dikuasai. Yang kedua, berasal dari transaksi masa lalu. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Yang keempat, ditandai dengan kemungkinan adanya aliran kas masuk, perolehan aset lain selain kas, atau penurunan kewajiban. Ada juga beberapa klasifikasi aset. Yang pertama, aset lancar. Umur manfaat aset kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas, USL tagih, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Umur manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya obligasi, saham, dan properti. Yang ketiga ada aset tetap. Umur manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya tanah, gedung, bangunan, mesin, dan peralatan. Yang keempat ada aset tak berwujud. Umur manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya hak cipta, hak paten, goodwill, trademark. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas juga mempunyai karakter. Yang pertama, kewajiban perusahaan saat ini berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, akan dilunasi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ditandai dengan adanya aliran kas keluar, penurunan aset selain kas, atau peningkatan kewajiban lainnya. Ada juga beberapa kelompok kewajiban liabilitas. Yang pertama, utang lancar. Contohnya utang wesel, beban ditangguhkan, pendapatan diterima di muka, dan utang usaha. Yang kedua, utang jangka panjang. Contohnya utang bank, utang apotek, dan utang obligasi. Yang ketiga ada utang lainnya, seperti utang kepada direksi atau pemegang saham. Yang ketiga ada equity, ekuitas adalah hak residual atas aktivasi perusahaan setelah diutangi semua kewajiban. Yang termasuk dalam akun equity, yang pertama ada modal pribadi,
modal saham untuk PT, laba ditahan, modal simpanan untuk koperasi atau modal anggota. Ini ada siklus akuntansi. Langsung saja kita ke bab kedua yang berjudul Recording in Process. Pada bab 2 ini, pada bagian satunya ada tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama kali dilakukan yang mencatat transaksi secara kronologis urutan tanggal kejadian. Jurnal terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Yang kedua ada tahap pengklasifikasian, yaitu melalui posting ke buku besar. Posting adalah proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar masing-masing. Yang ketiga ada tahap pengintisarian, adalah menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dan menyusun dalam suatu daftar yaitu neraca saldo. Pada bagian B ada pengertian akun. Akun adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 kelompok yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Pada bagian C ada sistem pembukaan berpasangan atau double entry system. Yang pertama, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan setidaknya melibatkan 2 akun. Yang kedua, setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit harus sama. Jadi harus balance. Pada bagian D ada saldo normal. Saldo normal adalah suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Normal merujuk pada setiap penambahan. Artinya jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Pada bagian E ada mencatat transaksi ke jurnal. Setiap terjadi transaksi dan ketika terjadi transaksi pada jurnal umum, maka minimal melibatkan 2 akun, di mana satu akun akan didebitkan dan satu lagi akan dikreditkan. Ini ada contohnya. Seperti ini ada pada tanggal 1 September 2020, keterangan ada kas masuk pada posisi debit $20.000 dan ada share capital ordinary pada posisi kredit $20.000. Pada bagian F ada posting ke buku besar. Setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, maka akan dilanjutkan dengan memposting ke buku besar. Setiap akun memiliki akun buku besar, artinya akun kas memiliki buku besar kas, akun piutang memiliki buku besar piutang, dan sebagainya. Pada bagian G ada menyusun neraca saldo. Setelah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dicatat pada jurnal dan diposting ke buku besar, maka selanjutnya adalah menghitung saldo dari setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah posisi debit dan jumlah pada posisi kredit dan menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Misalnya untuk akun utang usaha, jumlah yang didebitkan $500 dan jumlah kredit $800, maka akun utang usaha tersebut berada pada posisi kredit senilai $800
karena jaraknya ada $300. Pada bagian H ada siklus akuntansi. Dimulai dari adanya transaksi, berdasarkan bukti transaksi yang akan dicatat pertama kali. Selanjutnya informasi dari jurnal akan diposting ke buku besar. Selanjutnya menjumlahkan saldo akhir dan masing-masing akun dan menyusun dalam neraca saldo. Baiklah, langsung lanjut ke bab 3. Pada bab 3 itu ada berjudul Adjusting the Account. Pada bagian A-nya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya setelah dibuatnya neraca saldo. Pada bagian B ada pengaruh asumsi. Yang pertama, asumsi periodicity. Asumsi periodisitas adalah asumsi dasar pelaporan keuangan di mana perusahaan dapat membagi laporan keuangannya menjadi beberapa periode waktu, sehingga dikenal laporan keuangan bulanan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan tahunan. Yang kedua ada asumsi actual basis, adalah asumsi dasar pelaporan keuangan yang berkaitan dengan dasar pencatatan transaksi, yaitu transaksi akan dicatat ketika transaksi itu terjadi tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan oleh perusahaan. Contohnya pada tanggal 1 Oktober 2020, perusahaan sudah menyelesaikan jasa fotokopi senilai $500 dan tagihan sudah dikirim ke pelanggan, namun pelanggan belum membayar dan baru akan membayar 1 minggu lagi. Jadi dengan catatannya, meskipun pada tanggal 1 Oktober 2020 ini tidak ada uang yang diterima oleh perusahaan karena yang jadi dasar adalah transaksi sudah terjadi, jadi tetap akan dicatat. Yang ketiga ada asumsi cash basis, adalah dasar pencatatan transaksi di mana transaksi baru akan dicatat ketika pada saat itu ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan perusahaan. Seperti contoh di atas, maka jika perusahaan menggunakan asumsi kas, maka tanggal 1 Oktober 2020, perusahaan belum melakukan pencatatan transaksi dan baru akan dicatat ketika pelanggannya sudah membayar. Pada bagian C ada prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan perusahaan ketika jasa sudah diterimakan tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau belum. Jadi berdasarkan contoh di atas, maka tanggal 1 Oktober 2020 perusahaan sudah mengakui adanya pendapatan jasa. Yang kedua ada prinsip pengakuan beban, yaitu perusahaan akan mengakui adanya beban ketika sudah merasakan manfaat dari suatu aset atau manfaat dari karyawan yang sudah bekerja tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang dibayarkan atau tidak. Ini ada siklus akuntansi. Pada bagian D ada matching principles, yaitu di mana pendapatan dan beban-beban berhubungan dengan untuk mendapatkan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Pada bagian E ada tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban sudah dipatuhi. Yang kedua, agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Pada bagian F, itu ada dua jenis akun yang disesuaikan. Yang pertama, akun deferral atau ditangguhkan.
Akun deferral terdiri dari prepaid expense atau beban dibayar di muka. Yang kedua ada internet revenue atau pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada supplies. Supplies itu peralatan. Yang keempat ada asuransi. Yang kelima ada peralatan. Nah, untuk akunnya tadi terdiri dari dua. Yang kedua itu ada akun akrual. Akun akrual terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama akrual revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua ada accrual expense atau beban yang masih harus dibayarkan. Pada bagian G ada contoh laporan keuangan. Laporan keuangan, penyajian laporan keuangan terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang menginformasikan posisi aset, liabilitas, ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu.